Malam itu, angin dingin berembus dari lereng Gunung Ungaran, menyelinap ke celah-celah barak tua yang berdiri kokoh di tengah kegelapan. Barak Bantir, yang dulunya menjadi saksi bisu perjuangan tentara Belanda dan Jepang, kini menjadi lokasi eksperimen kami. Tujuan kami sederhana namun berani, membuktikan apakah fenomena gaib di tempat ini bisa tertangkap kamera CCTV. Sebelum memulai, kami berbincang dengan beberapa warga sekitar, termasuk seorang pedagang bernama Muaimun. Ia menuturkan bahwa kejadian mistis sudah menjadi hal biasa di sini. Dari suara derap langkah tanpa sosok, penampakan tentara berbaris, hingga yang paling terkenal, tentara Jepang tanpa kepala yang sering menampakkan diri di lorong-lorong barak. Kami memasang 3 CCTV di titik yang dianggap paling angker, di depan barak, di lorong panjang yang sering menjadi lokasi penampakan, dan 1 lagi di halaman terbuka yang katanya sering terdengar suara-suara aneh. Setelah semuanya siap, kami kembali ke pos pantau dan mulai mengawasi layar yang menampilkan rekaman secara real time. Awalnya, tidak ada hal aneh, hanya pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin dan suara serangga malam yang menemani sunyi. Namun, sekitar pukul 23.45, kejadian aneh pertama terjadi. Saat kami menanam CCTV terakhir di salah satu sudut barak, langit yang semula gelap pekat tiba-tiba menyala. Kilatan cahaya putih melesat di atas bangunan, menerangi malam sejenak sebelum menghilang begitu saja. "Petir?" bisik salah satu anggota tim. Saya menggeleng. Tidak ada suara gemuruh seperti halnya petir biasa. Langit juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan hujan. Kilatan itu terjadi begitu cepat, seperti sesuatu yang muncul dari dimensi lain. Tidak lama setelah itu, layar CCTV mulai menunjukkan gangguan. Gambar bergetar, muncul garis-garis statis, lalu sesaat kemudian kembali normal. Namun, ada yang berubah. Salah satu kamera yang menghadap ke lorong menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan samar berbaris di kejauhan, berjalan perlahan, seolah sedang berpatroli. Jantung saya berdegup lebih kencang. Saya mencoba memastikan dengan mata kepala sendiri. Dengan langkah hati-hati, saya memasuki lorong barak yang panjang dan gelap. Cahaya dari senter yang saya bawa terasa tak mampu menembus pekatnya suasana. Di dalam lorong, hawa dingin yang menusuk tulang semakin terasa. Ada aroma anyir yang muncul tiba-tiba, bercampur dengan bau kayu tua yang lembab. Napas saya mulai terasa berat, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menekan dada. Lalu, terdengar suara itu. Derap langkah kaki, berjalan teratur, semakin mendekat. Saya berhenti, menahan napas. Dengan tangan gemetar, saya mengarahkan senter ke ujung lorong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah kaki masih terdengar jelas, berirama seperti pasukan yang sedang bergerak. Layar CCTV di pos pantau menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Di kamera, terlihat sosok-sosok gelap sedang berbaris, berjalan beriringan di lorong yang sama tempat saya berdiri. Tapi di hadapan saya, tidak ada apapun. Saya mencoba tetap tenang, namun mendadak telinga saya menangkap suara lain, sebuah bisikan dalam bahasa asing yang tidak saya pahami. "Korosu." Suara itu berat, menyeramkan, penuh amarah. Napas saya tercekat. Saya merasa ada sesuatu yang berdiri di belakang saya. Perlahan, saya menoleh, dan di sanalah dia. Seorang pria berseragam lusuh, tubuhnya tinggi tegap, tetapi kepalanya tidak ada. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya lenyap ditelan ketakutan. Sosok itu diam sejenak, lalu mulai melangkah ke arah saya. Langkahnya pelan, tetapi saya merasa tubuh saya tidak bisa bergerak. Saya seperti terpaku di tempat, hanya bisa menatap makhluk itu semakin dekat. Detik berikutnya, seluruh lorong tiba-tiba terasa berputar, seolah saya ditarik ke dalam dimensi lain. Cahaya senter saya meredup, dan di sekeliling saya, bayangan-bayangan lain mulai muncul, seperti prajurit dari masa lalu yang masih terjebak dalam peperangan yang tak berkesudahan. Dengan sisa keberanian yang saya miliki, saya memaksakan tubuh saya untuk bergerak dan berlari sekencang mungkin keluar dari lorong. Saya nyaris tersungkur saat mencapai pintu barak, tetapi akhirnya berhasil keluar. Saya kembali ke pos pantau dengan napas tersengal.
Saat saya tiba, rekan-rekan saya sudah menatap layar dengan wajah pucat pasi. Mereka menunjuk rekaman CCTV dengan tangan gemetar. Saya menatap layar, dan di sana, di tempat saya tadi berdiri, sosok tentara tanpa kepala itu masih ada. Diam, menatap lurus ke arah kamera. Kilatan di langit, gangguan di CCTV, dan kemunculan sosok itu, semuanya bukan kebetulan. Ada sesuatu di tempat ini yang masih bertahan. Sesuatu yang ingin menunjukkan keberadaannya. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak ingin dilupakan. Napas saya tersengal, tubuh gemetar. Apa yang baru saja saya lihat bukan sekadar gangguan kamera atau ilusi optik. Sosok tentara tanpa kepala itu masih ada di layar CCTV, berdiri kaku, seolah menyadari bahwa kami tengah mengamatinya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya kaku, seolah tubuhnya sudah terlalu lama membeku dalam waktu. Tangannya menunjuk ke arah kamera, atau lebih tepatnya, menunjuk ke arah saya. Dada saya terasa semakin sesak. Rekan-rekan saya yang lain juga mulai panik. Salah satu dari mereka buru-buru melepas headset dan mundur. Wajahnya pucat seperti melihat kematian. "Kita harus cabut dari sini," gumamnya. Suaranya bergetar, tapi saya belum bisa pergi. Ada sesuatu yang mengganjal. Kilatan di langit, gangguan di CCTV, sosok tentara itu. Rasanya ada yang belum selesai. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Sesuatu yang lebih dari sekadar penampakan biasa. Layar CCTV masih berfungsi dengan baik, meskipun sesekali muncul gangguan statis. Saya mencoba kembali fokus. Di kamera yang menghadap ke halaman, ada sesuatu yang baru. Bayangan hitam bergerak cepat, hampir seperti kabut yang melayang-layang di antara barak. "Apa itu?" tanya salah satu rekan saya. Saya memperbesar tampilan. Bayangan itu tampak melayang di antara pepohonan. Bentuknya tak beraturan, seperti massa energi yang bergerak liar. Kemudian, terdengar suara keras. "Brak!" Salah satu tripod kamera yang kami pasang terjatuh tanpa sebab. Kami semua terlonjak. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Tapi kamera itu terlempar begitu saja. Saat saya menoleh kembali ke layar, saya merasakan darah saya membeku. Sosok tentara tadi sudah tidak ada. "Dia menghilang," bisik salah satu rekan saya. Tapi saya tahu ini belum selesai. Saya mengambil senter dan memutuskan untuk kembali ke lorong barak. Meskipun seluruh tubuh saya berteriak agar tidak melakukannya. Ini bukan sekadar rasa penasaran. Saya merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Saat saya memasuki lorong itu lagi, hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti kini terasa lebih kuat. Seolah tempat ini sedang menyerap panas dari tubuh saya. Langkah saya bergema di keheningan, dan saat saya melewati titik di mana saya sebelumnya melihat sosok itu, saya merasa udara di sekitar saya berubah. Lalu, samar-samar, terdengar suara. Berbisik, bukan dalam bahasa Indonesia, bukan juga dalam bahasa Inggris. Saya berusaha menangkap setiap kata, tapi hanya satu yang terdengar jelas. "Shikabane." Saya tidak tahu artinya, tapi suara itu penuh dengan kepedihan, seperti jeritan yang datang dari masa lalu. Saya merasa harus pergi dari sini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saya berbalik dan berjalan cepat keluar dari lorong. Tetapi baru beberapa langkah, sesuatu menarik perhatian saya. Dinding di sisi kiri lorong, yang sebelumnya kosong dan berlumut, kini tampak berbeda. Ada jejak tangan. Jejak itu berwarna hitam pekat, seperti bekas terbakar. Jumlahnya banyak, seolah ada banyak tangan yang mencoba keluar dari dinding. Saya menelan ludah. Saya harus keluar dari sini. Dengan langkah cepat, saya kembali ke pos pantau. Rekan-rekan saya sudah membereskan peralatan dengan tergesa-gesa. Kami sepakat untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saat kami mulai mengemasi peralatan, salah satu rekan saya tiba-tiba berteriak, "Lihat layar itu." Kami semua menoleh. Di salah satu layar CCTV yang masih menyala, tepat di tengah halaman, tampak sosok tentara itu lagi. Kali ini, dia tidak sendiri.
Ada lebih banyak sosok. Belasan. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah kamera. Wajah-wajah pucat. Tubuh-tubuh dengan seragam militer yang kotor dan berlumuran tanah. Dan yang paling mengerikan, sebagian dari mereka tidak punya wajah. Saya tak bisa berpikir jernih lagi. Tanpa membuang waktu, kami mematikan semua peralatan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Mobil kami melaju kencang meninggalkan Barak Bantir. Sementara di dalam kepala saya, satu pertanyaan terus berulang. Setelah kejadian itu, saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Barak Bantir. Saya membaca laporan-laporan lama, wawancara dengan warga, hingga kisah-kisah yang selama ini dianggap mitos. Dan akhirnya, saya menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dulu, ketika tentara Jepang kalah perang dan harus mundur dari Indonesia, banyak dari mereka memilih seppuku, ritual bunuh diri, daripada menyerah kepada musuh. Namun, ada juga yang dieksekusi oleh pasukan sekutu secara brutal. Salah satu metode eksekusi yang sering dilakukan adalah pemenggalan kepala. Tubuh-tubuh mereka dikubur sembarangan di sekitar barak, tanpa nama, tanpa penghormatan. Dan sekarang saya mengerti, mereka bukan hanya sekadar arwah penasaran. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang, keadilan, atau mungkin pengakuan. Mungkin kilatan di langit malam itu bukan hanya kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang telah kami bangunkan. Beberapa hari setelah kejadian di Barak Bantir, saya masih belum bisa tidur nyenyak. Pikiran saya terus dipenuhi oleh sosok tentara tanpa kepala, barisan bayangan di lorong, dan yang paling mengerikan, sosok-sosok tanpa wajah yang muncul di CCTV. Namun, yang lebih aneh lagi, sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya saya, tetapi juga rekan-rekan tim yang ikut dalam eksperimen. Tanda-tanda kehadiran mereka. Semua bermula dari gangguan kecil. Rekan saya, Aris, mengeluh bahwa setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Awalnya ia mengira itu hanya tikus atau suara dari luar rumah. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Suara itu seperti langkah sepatu berat, seperti sepatu tentara, katanya dengan wajah pucat saat kami bertemu untuk mengevaluasi hasil rekaman CCTV. Sementara itu, Wira, kameramen utama kami, mengalami mimpi aneh setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di Barak Bantir, berdiri di tengah lorong yang gelap. Ada sosok di belakangnya, mengawasinya dalam diam. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya suara langkah yang semakin dekat. Saya sendiri mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Komputer saya, tempat saya menyimpan rekaman eksperimen, sering menyala sendiri di tengah malam. Saat saya mengeceknya, layar menunjukkan rekaman dari CCTV kami di barak. Yang membuat saya ketakutan adalah, rekaman itu tidak pernah saya buka sebelumnya. Lalu ada kejadian yang benar-benar membuat saya yakin bahwa kami telah membawa sesuatu dari barak itu. Penampakan di rumah. Malam itu, saya sedang duduk di kamar, mencoba mengedit hasil rekaman. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari ketika saya memutuskan untuk berhenti sejenak dan meregangkan tubuh. Saya mengambil segelas air dari dapur, lalu kembali ke meja kerja. Namun, saat saya melihat layar komputer, saya langsung membeku. Di layar, ada wajah seseorang. Wajah itu bukan wajah saya. Bukan wajah salah satu rekan saya. Wajah itu, tanpa mata, tanpa hidung, hanya kulit rata seperti topeng kosong. Saya tersentak dan langsung menutup laptop saya. Napas saya terengah-engah. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Hanya efek lelah setelah berhari-hari kurang tidur. Namun, ketika saya berbalik menuju tempat tidur, saya merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Ada seseorang di balik jendela kamar saya. Sosok itu tinggi, tegap, memakai seragam tentara, dan kepalanya tidak ada. Saya tidak ingat bagaimana saya bisa bergerak. Saya hanya ingat jantung saya berdetak begitu kencang saat saya menutup gorden dengan tangan gemetar dan melompat ke tempat tidur,
bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil ketakutan. Saya ingin percaya bahwa itu hanya ilusi, tapi saya tahu apa yang saya lihat benar-benar ada. Saya tidak bisa mengabaikan ini lagi. Saya harus mencari tahu bagaimana cara menghentikannya. Mencari jawaban. Keesokan harinya, saya menemui seseorang yang direkomendasikan oleh warga sekitar Barak Bantir, Mbah Surono, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga spiritual di daerah itu. Saat saya menceritakan kejadian-kejadian yang kami alami, wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang membuat saya semakin khawatir. "Kalian sudah membawa mereka pulang," katanya pelan. Saya menelan ludah. "Siapa yang kami bawa?" Mbah Surono menghela napas. "Mereka yang tidak punya tempat, yang tubuhnya tertinggal di sini, tapi jiwanya tak pernah benar-benar bebas." Saya merinding. "Lalu, bagaimana caranya agar mereka berhenti mengikuti kami?" Pria tua itu menatap saya dalam-dalam. "Kalian harus kembali ke sana." Saya terdiam. Kembali ke Barak Bantir? Setelah semua yang terjadi? Tapi saya tahu, ini belum selesai. Jika kami tidak menyelesaikannya sekarang, mereka akan terus mengikuti kami. Dengan berat hati, saya menghubungi tim dan memberitahu mereka keputusan ini. Meski awalnya mereka menolak, akhirnya mereka setuju. Kami harus kembali ke Barak Bantir. Dan kali ini, kami tidak hanya akan merekam. Kami akan mencari cara untuk mengakhiri teror ini, sebelum mereka benar-benar mengambil sesuatu dari kami.